Coba ulama-ulama dulu kita, Pak, saling menghargai. Bagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, beginilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Syafi'i yang benar. Kata Imam saya, inilah pendapat saya. Bisa jadi Imam Ahmad yang benar. Kita baru belajar agama hanya karena tidak pakai jenggot orang. Kau tidak akui, dia bukan Ustadz Sunnah. Saya dibilang itu bukan Ustadz Sunnah karena tidak ada jenggotku. Mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Adalah, ya, dakwah, belajarlah saling menghormati. Kalau ada orang penceramah kasar mulutnya, memaki-maki aja kerjanya, apalagi sampai menyebarkan kebencian dan fitnah, belajar kembali deh bab adab. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Biar kau kuasai Quran tapi kau memecah belah tidak ada gunanya. Rasulullah pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan itu saja. Tapi apa? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Akhlak itu saling menghormati. Saya zaman kecil dulu kalau orang beda pendapat, enggak pernah ribut. Orang subuh, saya kunut, sampai saya tidak kunut, enggak ribut kita. Paling kita bilang, oh Muhammadiyah. Selesai. Maka, saudara-saudaraku kader dai, dakwah perlu strategi. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa para alim ulama, para kiai, guru-guru, ustadz, dan terkhusus tamu kehormatan kita, para pejabat-pejabat yang hadir di tempat ini. Ada yang mewakili gubernur, kapolda, saya tidak tahu lagi semua, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, saya mau bagi ceramah saya menjadi tiga tema, ya, karena ada anak santrinya, ada pelatihan dai, ada pelatihan imam. Ini namanya 3 in 1, murah meriah satu paket. Ya, yang pertama adik-adik sekalian, saya mau kasih hadiah. Siapa yang tahu 4 sahabat pilihan Nabi? Yang anak santri, Ayo, naik, langsung naik ke sini. Saya kasih kau hadiah. Cepat. Tidak pakai lama. Tidak ada yang tahu. Pacetong. Cepat sini. Lari. Ini kita uji sudah 3 bulan di sini, kita mau tahu pengetahuan agamanya. Ayo sini. Cepat. Biar jatuh kau lari juga. Ayo. Sini. Ya. Pertanyaan pertama. Sini. Ada berapa sahabat utama Nabi? Tapi sebelum kau jawab ada passwordnya. Siapa namanya bapaknya Pak Ahmad Ali? Hah? Tidak tahu? Siapa yang tahu? Siapa namanya istrinya Pak Ahmad Ali? Apa jabatannya Pak Ahmad Ali? Ketua DPR Sulawesi. Ketua DPI Sulawesi Tengah. Ketua DPI Sulawesi Tengah. apa lagi? Hah? Ketua Partai Nasdem. Ya, apa lagi? Ketua DPR. Nah, sekarang siapa yang kasih sekolah kau di sini yang bayarkan? Pak Ahmad Ali. Maka kau harus tahu dek, sebagai tanda terima kasihmu. Ya, kau harus tahu apa pangkatnya, apa jabatannya, supaya kita ini termasuk orang yang pandai berterima kasih. Karena Nabi katakan bukanlah bagian dari orang beriman yang tidak tahu berterima kasih kepada orang yang telah memperbaiki hidupnya. Ya, harus tahu itu ya. Nah, pertanyaan, ada berapa sahabat utama Nabi? 4. Disebut? Abu Bakar. Bukan. Gelarnya itu 4 disebut apa? Jangan kau, ini dulu. Ini hadiahmu. Beda uang Ustadz dengan uang anggota DPR. Masih ada. Tenang. Kau siapa namamu? Abdullah. Ini siapa namamu tadi? Al-Fisyari. Dari mana? Dari Palu. Palu. Kamu siapa namamu? Abdullah dari Palu. Dari Palu. Pertanyaan, sebutkan 4 sahabat Nabi tersebut.
Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman bin Affan. Kasih lengkap, kasih lengkap. 1. Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan. Salah. Ulang lagi. 1. Abu Bakar Siddiq, 2. Umar bin Khattab, 3. Ali bin Abi Thalib. Salah. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Oke. Pertanyaan berikutnya. Siapa namanya bapaknya Dasat Latif? Ayo, siapa? Nah, saya itu Cikali. Abdul Latif. Nah, sekarang pertanyaannya, Dek. Apakah kamu pernah mendapat hadis, informasi dari Nabi, dari 4 pilihan 4 sahabat Nabi ini siapa yang paling cerdas? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Hadiahmu. Oke, duduk. Sebentar lagi, masih banyak. Tenang. Terima kasih. Ya. Salim Jami cium tangan, jangan banyak Covid. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, terutama dedek santri, dengar baik-baik. Saya dulu, saya pernah jadi loper koran. Baru-baru, belum seminggu, waktu saya nonton PSM, ketemu sama keluarga saya yang saya pakai sepedanya BMX, selesai sholat subuh pergi loper koran di Makassar. Paling setengah mati kalau punya rumah ada anjingnya. Dicuri lagi tuh sepeda BMX. Dan sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang curi, kurang ajar. Saya pernah menjadi pegawai catering. Saya masih ingat, orang Bugis tapi lahir dan besar di Bau-Bau. Namanya Bapak Reza. Saya bilang sama Bapak Reza kasih kerja saya. Nggak usah kau gaji saya. Kasih makan saya 2 kali sehari sama adekku. Baik, saya kerja menjadi pegawai catering. Jalan Harimau nomor 77A depan Masjid Baitul Aman. Setiap selesai pulang sekolah atau pulang kuliah, saya pergi jemput tempat nasinya. Pagi-pagi saya pergi bawa nasinya. Saya pernah menjadi tukang cuci keluarga. Dari Jalan Harimau naik sepeda saya ke Antang. Kurang lebih 10 kilo. Naik sepeda. Kalau sekarang orang kaya baru belajar sepeda, saya dari dulu sepeda. Cuma enaknya kita sudah bisa naik mobil, nah suruh kita lagi naik sepeda. Enak kau itu, kau dari dulu tidak pernah naik sepeda. Ayo, saya pernah merasakan keluar dari kelas saya waktu kuliah. Sampai sekarang setiap saya mengajar, karena saya dosen sekarang. Saya masuk di ruang 207, PIS 3 lantai 2 Unhas, Sospol. Situ saya keluar, apa kata kak senior saya? Dasat, tidak malu kau itu, baju bekas semua kau pakai. Namanya di Sulawesi cakar. Cap karung. Saya pernah menjadi pegawai cleaning service, membersihkan 4 toilet di travel Makassar paling terkenal. Saya bilang tidak usah gaji saya. Kalau ada undian umroh gratis, kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor tidak dapat. Saya sering jalan kaki dari Jalan Harimau ke sekolah Jalan Cakalang, Makassar, SMA 4. Jalan kaki dari Jalan Harimau ke Alauddin. Bahkan pernah saya rasakan makan coto Ramadan. Saya bilang, ujungnya Jalan Harimau, depan toko buku siswa. Saya bilang sama yang tukang coto, Daeng, kasih banyak lomboknya, kasih banyak airnya. Kenapa? Supaya tidak banyak dimakan. Kalau pedis kan setengah mati. Di situ saya lihat adik saya keluar air matanya karena kepedisan. Saya lari ke masjid. Namanya Masjid Baitul Aman, Jalan Harimau. Ya Allah, kalau saya siap menderita. Saya sudah lama susah. Tapi saya takut adikku nanti nakal kalau terlalu lama hidupku susah. Ya Allah, perbaiki hidupku. Mudah-mudahan saya bisa menjadi manusia bermartabat. Saya doa. Alhamdulillah. Kawanku dulu yang menghina saya baju cakar, sudah beberapa tahun setiap Ramadan saya kasih zakat. Alhamdulillah. Dulu saya jadi cleaning service mau umroh, tidak dapat. Alhamdulillah saya punya travel sendiri sekarang. Saya bisa umroh bahkan mengumrohkan orang yang saya mau. Alhamdulillah. Dengan izin Allah. Kalau dulu saya jalan kaki dan naik sepeda,
Alhamdulillah sudah ada juga kendaraan saya beberapa unit yang sangat langka juga di Makassar. Mobil seperti itu. Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah. Kalau dulu orang setengah mati, saya bahkan dapat itu waktu di kampung. Saya tadi lewat sini, saya bilang sama kampungku waktu kecil ini. Banyak hutang-hutangnya. Kan? Kalau kita lihat pesawat, Pak, itu kita lari. Woi, kapal lalu tuh, liako. Sampai saya jatuh. Pernah lihat kata? Saya bilang dalam hati waktu itu, bisa juga kah saya nanti naik pesawat, nah saya mati. Alhamdulillah Bu, capek saya sekarang naik pesawat. Hebatnya lagi, gratis. Apa resepnya? Kaya? Tidak. Apa resepnya? Cakep? Tidak. Apa resepnya? Pejabat? Bukan. Lalu apa resepnya? Saya punya ilmu. Ibu-ibu lihat saya. Yang menjengkelkan kalau ketemu langsung baru pertama dia bilang, ih ternyata kecil aja orangnya. Memang Bu, saya akui saya tidak gagah. Tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Mau semua kau foto sama saya toh? Alhamdulillah. Kabak Kesra, ada pensiunnya. Ini yang mewakili Kapolda. Mudah-mudahan beliau sebentar lagi jenderal, pecah kombesnya jadi jenderal bintang 1. Tapi ada pensiunnya. Apa Pi? Ustadz, bupati, anggota DPR. Bupati 5 tahun aja. Itu ada mantan wakil wali kota. Selesai. Dulu bos, sekarang jadi rakyat biasa. Tapi kalau punya ilmu, janji Allah, maqaman mahmuda, saya angkat derajatmu. Maka adik-adik belajar kok. Memang ketika mondok seperti ini, kita tidak pegang handphone. Makan ala kadarnya. Tidak ketemu orang tua. Tapi ingat katanya lagu Merama. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian berbahagia. Ayo, adik-adik sekalian, belajar. Maka di pondok ini, manfaatkan waktumu untuk belajar. Hebatnya lagi kalian, gedungnya luar biasa cantik begini. Allahu Akbar. Ada orang kasihan di gunung-gunung. Tidurnya beralaskan tikar tipis. Nggak pakai AC. Makannya tempe tahu aja kadangkala sudah 2 hari. Kalian alhamdulillah fasilitasmu deh. Full AC. Allahu Akbar. Maka kalian rugi-rugi kau 80 orang. Jauh-jauh tinggalkan orang tuamu. Tinggalkan keluargamu, tinggalkan tanah kelahiranmu, kalau kau tidak keluar menjadi ulama besar. Ali bin Abi Thalib, kaitannya tadi saya tanya, ya Ali, jika saya sodorkan kamu, Pak Imam, Imam Ali, kalau disodorkan kamu antara harta dengan ilmu, pilih mana? Ibu-ibu saya tanya, kalau dipilih ibu, iPhone 13 dari Pak Ahmad Ali dengan kitab Durratun Nasihin, pilih mana ibu? Kitab, pencitraan lagi. Allahu Akbar. Ali bin Abi Thalib, dari 4 sahabat Nabi, Nabi sendiri jelaskan, Ali yang paling cerdas di antara temanku. Ali, kalau kau disodor harta dengan ilmu, kau pilih mana? Ali bin Abi Thalib dengan mantap mengatakan, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu, Imam? 1, ilmu, dia yang jaga kamu. Harta, kamu yang jaga. Contoh, punya uang 5 juta, kasih masuk bele-bele. Tahu bele-bele? Tahu. Kaleng-kaleng. Itu bele-bele di gembok. Ya toh? Sudah dibele dikasih masuk lemari. Gembok lagi lemarinya. Berapa mi gemboknya? 2. Keluar rumah kamar, gembok lagi kamarnya. Berapa gemboknya? Keluar rumah, gembok lagi pintu. 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi pagar. Berapa gemboknya, Bu? 5. Sampai di kantor hilang kuncinya. Setengah mati kau jaga toh? Iya toh? Sementara ilmu, dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Mewakili Kapolda. Beliau ada di sini jaga sama pasukannya di situ. Kenapa dijaga? Karena dia jadi pejabat polisi. Kenapa jadi pejabat polisi? Karena dia cerdas. Tidak mungkin jadi kombes kalau beleng-beleng. Itu Satpol PP.
polisi setengah. Iya toh? Hei, hei, lihat Pak Ahmad Ali, lihat bupati, lihat gubernur, kemana-mana dikawal. Nggak usah lah, Dasat Latif. Dikawal juga bos. Makanya belajar. Harta kamu yang jaga. Ilmu dia yang jaga kamu. 2 kelebihan ilmu. Dengan harta belum tentu kau bisa dapat ilmu. Tapi dengan ilmu kau bisa dapat harta. Berapa banyak orang kaya sampai Jakarta, sampai Makassar mati lampu. Kenapa? Tidak tahu kota. Ada dulu zaman saya kecil, waktu itu belum ada handphone, namanya wartel. Kaya ini di kampung Pak, juragan tambak, paling banyak tambaknya di kampung. Tapi tidak tahu membaca. Diajar membaca sama cucunya. Baca nek, PEP. Dikasih buku besar yang ada gambarnya. PEP, tambah PEP, SOSO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Karena lihat gambar. Masuklah dia di wartel. Ya, masuk kamar bicara, diambil nomor teleponnya anaknya. Dia simpan. Berteriak, "Halo! Ambokmu nak, halo! Bapakmu Pedrang, hoi! Halo!" Dalam hati, "Haji, bagaimana mau nyambung? Pencet dulu nomornya." Dia udah pencet nomornya, Pak. Nah, kau ajarlah Pak Guru, Kak. Saya ajar pencet. Sudah itu, yang untuk di telinga, nah simpan di mulutnya. Yang di mulut, nah simpan di telinganya. Teriak lagi, "Halo, halo!" Nggak ada dengar. "Halo, halo!" Saya bilang, "Haji, tak balik, ih." Nah, bilang lagi, "Loha! Loha!" Aduh, bukan halonya, terbalik. Ini banyak duitnya, tapi dongo. Banyak kan begitu, bos. Iya toh, dikasih bodoh-bodoh sama cucunya. Kenapa? Nggak punya ilmu. Sebaliknya, dengan ilmu kau bisa dapat harta. Orang sekarang malas keluar, Pak, naik pesawat. Kenapa? Mahal tiket. Iya toh? Dulu dari Makassar ke Palu masih dapat kita tiket 700-600 ribu. Sekarang sudah di atas 1 juta, 1,5 juta paling murah. Ayo. Saya ndak pernah pusing soal tiket. Mau berapa, ndak ada pusing. Kenapa? Bukan saya beli. Siapa yang beli? Ahmad Ali. Ya maka ndak pisi nih, Kak. Makanya belajar kode. Kecil punya mobil. Kecil. Kecil punya rumah. Allah janji, saya angkat derajatmu. Dengan catatan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum amanu. Iman, ilmu. Tidak boleh dipisah. Itulah sebabnya Al-Quran ayat pertama turun. Ya, Pak Denny. Ayat pertama turun, Pak, bukan perintah puasa. Ayat pertama turun bukan perintah haji. Ayat pertama turun bukan perintah puasa. Tapi apa? Iqra. Baca. Adik-adikku warga Palu. Ini Sulawesi Tengah lagi dilirik semua, Pak. Kenapa? Ada nikelnya, ada emasnya, ada sawitnya, dan lain-lain. Tapi kalian hanya menjadi penonton, security, tukang cuci, menjadi pembantu kalau kau tidak punya ilmu mengelola ini kampung. Maka belajar. Bapakku miskin. Oke, bapakmu miskin, tapi adakah miskinnya Allah? Saya kalau lihat miskinnya bapakku, tidak mungkin saya sekolah. Tidak mungkin. Gimana caranya mau sekolah? Mahal, Pak. Tapi alhamdulillah, lihat gelar saya. Oh, man, satu aja ada tulis ini, sekek sekali nih. Masih lengkap-lengkap, susah itu orang dapat gelar, bos. Adik-adik, lihat, dengar gelar saya. Doktor, Dasat Latif, SOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. 2 doktorku, bos. Bukan kaleng-kaleng ini, Ustadz. Ini bukan mau takabur, bukan mau sombong dan memamerkan. Motivasi buat kalian anak santri. Ada orang doktor, Pak, tapi belum tentu 2 doktornya. Ada lagi 2 doktornya, belum tentu sama disiplin ilmunya. Ada lagi, tapi
beda negara sama negara. Kalau sama-sama dokter Pak, satu masing-masing di Jakarta hanya beda universitas biasa. Ini Das Atlatif, satu luar negeri, satu dalam negeri. Bersamaan waktunya di